Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di The TOEFL Coach. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejumlah soal di bagian structure dari structure dan written expression sections dari TOEFL ITP. Namun sebelum itu saya mau bertanya apakah sudah mengalami kemajuan di dalam pemahaman bagaimana menjawab soal-soal structure di structure dan written expression tersebut. Bagaimana langkah-langkah yang harus Anda lakukan? Saya harap dengan menonton video-video saya terdahulu, utamanya di bagian structure dan written expressions, saya berharap Anda sudah bisa memegang satu langkah bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di mana kita harus selalu memperhatikan subjek dan predikat, ya, melakukan pengamatan itu dulu yang pertama sebelum kita melihat hal-hal yang lain di bagian kalimat soal. Baik, kita langsung ke soal-soal. Hari ini kita akan membahas 15 soal sekaligus. Ya. Kita langsung ke soal pertama. Baik, pertama kita harus melihat subjek predikat ya. Nah, ini subjek untuk kalimat pertama di kalimat soal ya. Kemudian predikatnya ya. Nah, di sini di antara bukan koma ya. Jadi di sini ada keterangan which means maksudnya ini adverb ya. Sorry, bukan adverb. Keterangan tentang kalimat ini ya. Maksud kalimat ini apa gitu ya. Jadi ini betul ya, ini adverb clause which means something. Nah, somethingnya ini mungkin bisa lagi kita buat menjadi noun clause ya. Bahwa setiap kalimat, setiap kata benda itu bisa kita jadikan noun clause ya. Jadi misalnya which means something. Nah, somethingnya ini kita breakdown lagi menjadi subjek predikat dengan adanya konektor. Biasanya juga konektornya bisa langsung menjadi subjek atau dia juga memerlukan subjek ya. Jadi setelah ini kata benda which mean something, somethingnya bisa menjadi konektor, kemudian subjek predikat ya. Nah, kita lihat di sini which means do not live in colonies ya. Di sini tidak lengkap ya karena tidak ada subjeknya. When they do not live in colonies ya, which mean when ini juga tidak lengkap ya. Jadi kalau noun clause itu biasanya dengan that ya untuk sesuatu ya. Oke. Ini kurang tepat ya. Oke. Jadi kita eliminate yang baik yang A maupun yang B ya. Pilihan kita tentang C sepertinya akan benar ya. That they do not live in colonies like honeybees or humblebees ya. Oke. That do not live ya, ini kurang subjek ya. Nah, kalimat pilihan yang cocok adalah yang C ya. Sini dia memiliki persyaratan seperti yang saya sebutkan di pojokan atas ya. Oke, pilihan kita nomor 1 C ya. Yang nomor 2 ya. Di sini kalau kita lihat of classical ballet gitu ya, keterangan ya. In United States, keterangan juga ya. Began around waktu ya. Ini kan past tense ya. Ini verbnya past tense ya. Berarti kita memerlukan cuma subjek ya. Ini kalimat sederhana ini ya, kalimat individual, kalimat single sentence ya. To teach ini menunjukkan purpose ya. Jadi kita perlukan bukan purpose tapi mungkin kata benda yang dalam bentuk gerund ya. Is teaching ini bukan pertanyaan ya. Jadi B kita eliminate sebagaimana halnya A. It was taught, it-nya kurang jelas ya. Dan di sini sudah ada verb, di sini ada verb lagi. Jadi redundant di sini ya. Oke, kita eliminate C. The teaching ya. Ini sepertinya yang menjadi pilihan yang benar ya. The teaching began around
1830 gitu ya. The teaching of what? Classical ballet in United States. Kita ke nomor 3. Comparative anatomy, yeah, this is the subject, yeah. Is, this is predicate, yeah. Classifications, ini sepertinya kata benda ya, noun. Mungkin dia komplement dari kalimat ini ya. Of both plants and animal, ini keterangan, ya kan? Classification apa ya tentang plants and animal, gitu ya. Jadi kalau gitu kita perlu komplement ya, biasanya kalau setelah kata kerja to be biasanya komplement ya. Komplement itu kata benda ya. Di sini sudah ada kata benda ya, tapi lebih jelas lagi mungkin ada breakdownnya ya, classification untuk apa misalnya ya. Kita lihat pilihan kita, the basis, ini kata benda sepertinya cocok ya. Comparative anatomy is the basis for classification. Kan di sini sudah kata benda, di sini kata benda lagi, kita harus perlu prepositions ya. Sepertinya pilihan kita akan betul dengan A ya. Ini ada prepositions, jadi tidak cocok sebagai komplement ya. Oke, kita eliminate ya. The basis is the basis that ini kalau misalnya kita kasih that di sini kalimat berikutnya harus subject predikat. Tidak ada subject and predicate setelah that. Ya, ini classification of both plants cuma preposition place ya, keterangan ya, tidak cocok dia dan bukan predikat ya. Jadi kita perlu subjek predikat kalau kita pilih C. Oke, kita eliminate yang C. Basically, ini adverb ya. Adverb tidak bisa dengan the ya. The basic classifications mungkin ya akan menjadi benar ya. Is the basic classifications. Nah, itu mungkin betul ya. Karena ini adverb jadi it's wrong. Okay, the basis for yeah, A is correct. Long before the arrival of written literature, ya, ini long before prepositions, ya, kata benda. Jadi ini semua keterangan ya, kapan gitu ya. There myths and stories in oral poems, okay. There myths, ya, kata benda, ya. How in oral form, ya. Told, keterangan juga ya. Saya pernah mengatakan bahwa verb 3 bisa sebagai prepositions, oke. Okay? Berarti kita perlu subject predicate di sini ya. Tentu ini sejarah ya. Jadi predikatnya harus ditulis dengan past tense, oke. Okay? People, manusia ya, recorded ya, ini sepertinya betul ya. Recording people bukan ya, ini cuman subject ya. People's recording juga subjek saja. People tidak bisa, ini ada phrase, ada clause-nya ya. Tidak cocok guys. Oke, pilihan kita A untuk nomor 4 ya. Kita ke nomor 5. Despite its fish-like form, ini juga prepositional phrase ya. Ini kan prepositional ya. Prepositions. Prepositional phrase ya semuanya ya. The whale subject ya is predicate ya. And will drown ya, ini keterangannya if ya, reduce clause ya, keterangan ya, bagaimana kapan dia drown, if submerged too long, if dive too long ya. Jadi is apa ya, complement, and will drown ya. Jadi di sini mungkin perlu complement, yes. Kata benda. An animal, sepertinya ini akan betul ya. Ini kurang ya, tidak bisa ya, that ya. Oke, kita cek yang A. An animal breathes air, that, and. Oke, well is an animal breathes air, ya. Ini redundant ya, karena di sini ada breathes, di sini juga ada is ya. An animal that, ini mungkin betul. Ya, karena ini komplementnya, kemudian dia diterangkan lagi oleh adjective clause ya.
ini sampai sini semuanya jadinya ya. That breathes air and will drown if submerged too long ya. An animal ini tidak bisa langsung verb lagi ya, sama seperti A ya, karena di sini sudah ada verb is. Yes. Oke. Yang betul B. Kita ke nomor ini didahului oleh clause, the adverb clause ya. Although ya, konektor ya, lesson, subject, has, predicate ya, objek ya. Objeknya diterangkan ya, ini ya, subjek, konektor, subjek, predicate. Oke. Di mana dan kapan ya. Jadi ini semua dari sini menerangkan it-nya ya. Oke. Kemudian tentu ini kan keterangan ya. Ini kan kalimat yang belum sempurna ya, karena didahului oleh a clause ya. Berarti kita perlu independent sentence setelahnya ya. Still no documentary evidence confirming this. Bukan. Jadi kita perlu subject, predicate, object ya. Oke. Subject, predicate oke. With object tentu lebih baik ya. Still is no documentary evidence confirming this ya. Ini kurang cocok ya, karena subjeknya tidak ada ya. Oke. Subjeknya sebetulnya ini ya, jadi dia bentuk inversions ya. Oke. Tapi yang B ini and still ini bukan sesuatu yang bisa di-invert ya, kalimat itu kalau ada still ya, karena ini adverb. Jadi yang betul adalah kalimat ini ya, karena ada keterangan tempat ya. There is no documentary evidence. Nah, ini baru bisa kita invert kalimatnya. Predicate, subject. Predikatnya is ya, subjeknya no documentary evidence ya, confirming this, keterangan ya. But no, but no tidak bisa, karena di sini tadi saya bilang ini semuanya masih clause ya. Kalau kita pilih ini tidak ada yang sempurna kalimat sesudah koma ya. Kalau kita pilih C, kalimat ini sempurna sebagai kalimat independence. Oke. Kita ke nomor 7 ya. Portland ya, ini tentu positif ya, atau adjective clause ya. Adjective clause, konektor, subject, predikat ya. Oke, ini predikatnya dari subjek ini ya. Oke, berarti kita perlu subjek, konektor, subjek, predikat ya. Which means largest city? No. Oke. Which is means largest city? Where? No. Ada where ini. Tidak mungkin diikuti oleh koma ya. And this is wrong. Oke. Is means largest city ya. Tidak mungkin verb setelah koma ya. Oke. Means largest city ya, ini mungkin apositif ya. Jadi di sini apositif ya. Apositif itu apa? Non clause ya. Ini kan non clause ya. Jadi bukan clause ya. Sorry. Non phrase maksud saya. Non phrase ini ya. Berarti ya. Ini non phrase, yes. Oke. Jadi kan tadi saya bilang ini bisa berupa positif, bisa berupa clause ya. Tapi setelah kita melihat pilihan-pilihan, ternyata isinya sebagian besar memang frase yang akan menunjukkan seolah-olah seperti clause atau positif. Tapi A, B, C salah semua, dan yang benar adalah positif C. It's right, D, yes. Clouds, that is the subject ya. Oke. Ini paralel sepertinya ya kata kerjanya ya. Rises, cools, condenses ya. Warm air ini tidak mungkin sebagai subjek ya, karena
Karena di sini ada prepositions. Ini pasti keterangan ya. Ya kan? Keterangan ini semua sini. Menerangkan apa yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau kita anggap ini sebagai kata kerja subjek, tidak juga cocok karena secara ini kan science ya. Kalau di sini clouds subjeknya plural, di sini ternyata kata kerjanya singular. Jadi nggak cocok. Yang mungkin di sini harus ada clause ya. Clouds form ya. Nah, ini sepertinya betul ya. Ini sepertinya mengikuti subjek ya. Form, nah, oke. Favor from clouds, favor from water when in. Tidak ya. Tidak cocok, tidak cocok. Nah, yang cocok adalah sepertinya karena ini ada when ya. Yang cocok sepertinya B ya. Clouds form when water vapor ya. Ini bukan kata kerja ya, ini kata benda ya, water vapor, yes. When water vapor in warm air rises. Nah ini when water vapor ini uncountable ya, rises, cools, and condense. Ya, jadi apa namanya uap air ya, water vapor itu uap air dalam keadaan udara yang hangat, uap air tadi menuju ke atas ya, kemudian mendingin dan membeku ya, jadilah hujan ya. Oke, jadi betul adalah B, yang A salah ya. Number 9, subject is Mars, the so-called red planet. Ini positif, is predicate ya, actually colored red ya, keterangan ya, colored red, keterangan lagi ya, ini keterangan ya kan, prepositions, yes. Bagaimana warna merah itu terbentuk ya, ini dari iron oxides dan impurities ya, ke kotoran ya. Is actually colored red by iron oxide and other impurities. Ya, ini terangkan mungkin ya, berarti konektor, subject, predicate. That cover the whole surface. Nah, ini sepertinya akan betul ya. Tidak perlu subjek karena di sini that-nya bisa acting sebagai subjek ya. In which are covered, no. Ini bukan kalimat pasif sepertinya ya. Oke. Karena ini ada objek ya, the whole surface. That they, di sini ada redundant ya. Karena di sini tidak memerlukan subjek ya, kalimat ini ya. And covered ya, is actually colored red by iron and others, and covered the whole, tidak ya. Ini harusnya present simple ya. Jadi is and this cover the whole surface ya. Jadi kalau mau paralel dengan is ya, di sini harus present ya. Oke. Jadi coba kita baca sebagai present ya. Mars, the so-called red planet, is actually colored red by iron oxides and other impurities and cover the whole surface. Ya, ini tidak jelas covernya apa ya. Mars cover the whole surface kan nggak mungkin ya. Jadi sepertinya yang cover the whole surface ini yang membuat dia berwarna merah Mars itu ya. Oke, jadi A pilihan kita. Kita ke nomor 10. When played in certain ways, the bass-sound can produce comical sounds. Kalau suka nonton Tom and Jerry ya, tentu ini banyak dipakai ya untuk menunjukkan memperdengarkan beats yang cepat ya, musik tentang bagaimana Jerry mengejar Tom mengejar Jerry gitu ya. Jerry mengejar Tom, sorry, yes, okay. When played in certain ways, the bass can produce comical sounds. Ini juga science ya, jadi present simple. Bass can, ya ini tidak usah pakai s karena sudah ada can ya. Ini udah kalimat sempurna sebetulnya ya. Dari when played in certain ways, the bass can produce comical sounds. Titik saja sudah betul ya, tapi di sini koma ya.
which is sometimes referred to as the clown of the orchestra. Penamaan berarti ya, penamaan, the clown of orchestra. Dia si basson ini, alat musik yang suaranya berdentang, bassnya agak besar ya. Jadi ini sepertinya sebuah result dari keadaan ini ya. Jadi ini merupakan sebab dan kemudian akibatnya ini dia dinamakan ya. Jadi kita harus memilih konektor yang merupakan sebab akibat ya, bukan pilihan, bukan juga that, tapi so ya, bukan juga keadaan ya. Oke. Kita ke berikutnya, boys become ya, ini nama kota ya. Ini history berarti ya, ini kan tahunnya, ini betul ya. Subjek predikatnya di dalam past tense betul ya. The capital became something ya, tidak usah preposition lagi ya. Ini ada preposition jadi ini salah ya. The capital sepertinya akan betul ya. Became to be tidak ada became to be ya. Okay. Became the capital was, nah the capital of cukup ya, tidak usah pakai was lagi ya. Okay, became the capital of the states of Idaho. Ini diterangkan oleh capital apa? Idaho ya. Pilihan yang betul adalah B. Ini salah. Kita ke nomor 12. The 1903 the film The Great Train Robbery was the first ya. Ini subjek ya. Predicate ya. Pada saat itu ya, ini juga history, was the first significant film ya. Yang diterangkan filmnya bagaimana, which the classical western story formula of crime and retribution. Ini baru subjek ya. Jadi ini dan ini ya. The classic western stories formula of crime and retributions. Subjek ya, karena di sini ada konektor in which ya. Keterangan tentang filmnya ya. Jadi subjek, predikat, kita perlu predikat kalau gitu ya. Oke. Was used past tense sepertinya betul ya. To be used, ini bukan bentuk yang betul ya, karena ini bukan kata kerja ya, kalau bentuknya seperti ini. Oke. Used ini sepertinya aktif ya, sementara kalimat di sini kan didahului oleh subjek yang merupakan bukan orang ya, tapi something ya, jadi harus pasif ya. Oke, kalau misalnya in which people used, oke, western story formula of crime and distributions, mungkin itu betul ya. Oke, so we eliminate C. Had used ini sebelumnya, sebelum 1903 ya, jadi harus ada suatu kemudian sesuatu lagi terjadi ya, ini tidak cocok ya. Ini pada saat yang sama di 1903. Oke, pilihan kita A. Kita ke nomor 13. In modern societies, keterangan ya. Oke. Authorized body such as legislators of courts. Authorized body ini kata benda ya. Ini mungkin subjek atau objek gitu kan ya. Contoh such as. Ya, ini. Oke, contoh authorized body ya, berarti keterangan sini kan ya. Ini verb ya. Ini predikat ya. Ini sepertinya subjek ya. Pilihan kita subjek, predikatnya ini. Ini objeknya. Oke. Kita lihat pilihan kita. Ya, berarti quantifier saja di sini ya. Langsung bisa some. Some of authorized body ya. Body itu kan bisa singular bisa plural, tapi kalau kita bicara kontennya di dalamnya dia bisa menjadi plural. Oleh karena itu kita pakai some ya. Oke. Some of authorized body such as some, karena dia kasih contoh di sini some ya. Nah, sepertinya akan betul. Ya, betul. Some of authorized body ya, ini rather redundant ya. Oke. Jadi kita tinggal dulu yang B ya. Some the, ini tidak cocok, kita eliminate. For some juga tidak cocok ya. Jadi kita perlu subjek saja. Some of authorized body. Tapi kita predikatnya di sini singular
ya, singular. Berarti dia harus yang some itu kan bisa untuk countable dan bisa juga untuk uncountable, ya. Jadi kalau kita pilih some authorized body, ya, such as legislature or court, makes the law. Ya, some makes the law. Some apa? Some authorized body. Jadi pilihan A sudah cukup, ya, sebetulnya, ya. Ini B sepertinya redundant, ya, kelebihan, ya, ada off, ya. Jadi sebetulnya cukup dengan A saja. Pilihan yang terbaik adalah yang A. Oke. Alright. Kita ke nomor 14. Primarily from plants oils. Keterangan, ya. Ini adverb, ya. Ini juga adverb, sepertinya keterangannya akan menjadi adverb, ya, karena dia menerangkan primarily, ya. Perfumes were, ini subjeknya, were used, predikat, ya. Keterangan kapan, ya, sebagai apa, keterangan, ya, oke. In religious rites, parallel, ya, in religious rites, in medicines, and later for adornment, ya. Nah, berarti kita ingin melengkapi keterangan ini. Remember, yang bisa menjadi keterangan adalah prepositional phrase, ya, karena kita sudah ada subjek predikat, ya. Ini belum, ini prepositional phrase, tapi di sini ada adverb, berarti di sini harus ada preposition lagi, ya. Atau bisa juga yang bisa sebagai keterangan itu apa saja? Preposition phrase, ya. Sorry. Kemudian past participle phrase, ya. Oke. Kemudian present participle phrase, ya. Oke. Oke, kita lihat di sini. Made past participle phrase, ya. Nah, ini sudah ada them, ya. Made them, oke, no, ya. Harus apa namanya? Di sini dia sudah dianggap sebagai subjeknya di depan, ya. Jadi tidak mungkin ada lagi di sini, ya. They made tidak bisa, ya, karena ini keterangan saja. Tidak ada konektor di sini, ya, di sebelah sini, ya. Jadi ini tidak cocok, ya. Sepertinya past participle yang akan kita pakai. C, ya. Oke. Kalau di by making primarily from, no. Oke. By making primarily from plant oil, no. Made primarily from plant oils, yeah. I think C would be the best answer. The sense of smell functions chemically, ya, the sense of smell, ya, ini subjeknya, nah ini predikatnya, matching, ya, atau agree, ya. Jadi ini kan science, ya. Subject, predicates in present simple, chemically, ya. But it is, nah ini kalimat independen yang lain, ya. Berarti ini compound sentence, ya. Namun di tengah-tengah compound sentence ini ada in between commas, ya. Apa ini? Oke. Kita lihat pilihan kita. As does the sense of taste, ya. Tidak cocok, ya. So have the sense of taste, no. So have the sense of taste, which as the sense of taste, ya. Ini kurang, ya. By which the sense of taste, ya, no. So have, ya, pilihan kita mungkin A, ya. Pilihan kita A karena di sini bentuknya adalah so do you, like that, ya. Oke. So do I. Oke. I love spaghetti. So do I, gitu, ya. Ini ada predikatnya, ya. So have the sense of taste ini kurang karena di sini ada plural, sementara ini singular, ya. As lebih bagus, ya, karena ini singular. Yes. Pilihannya yang A. Baik, itu kira-kira pembahasan 15 soal untuk bagian structure dari structure dan written expressions. Mudah-mudahan manfaat. Bila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di komentar, ya. Jika Anda suka
video ini, silahkan share ya. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe dan klik the notification bell. Sampai berjumpa di video berikutnya.